Iya, iya, iya. Iya, tulang sulbi itu kan tulang ujung ekor itu. Paling ujung itu. Ya kamu apa aja lah ya di Google itu. Itu di Google udah banyak lah itu ya. Pasti keluar lah itu. Tulang sulbi itu. Itu. Ya. Ya Arianto, makasih mawar-mawarnya. Makanya ajaran Islam ini ajaran rahmatan lil alamin. Semua kita dapat. Masalah asmara, rumah tangga. Ya. Dari mana dapatnya itu? Ketika hati itu sudah terang benderang bercahaya, ruhani hati itu menerima cahaya-cahaya Tuhan itu, maka hati ruhani itu akan menyinari pikiran. Karena asmara rumah tangga itu letaknya di pikiran. Alam pikiran. Kalau banyak orang bilang alam bawah sadar. Nah, itu pikiran. Alam bawah sadar itu yang mana? Alam pikiran yang masih dalam kegelapan. Jadi siapa-siapa yang bisa menguasai pikirannya, maka dia bisa menguasai pikiran orang lain. Jadi misalkan lah ini si istri, si suami, dia sudah bisa menerangi, ruhaninya itu hatinya bisa menerangi pikirannya sendiri. Maka dia bisa menerangi pikiran suaminya atau istrinya. Agar si suami atau istrinya itu titik-titik-titik lah itu. Ya, ya. Terkuasai oleh orang yang sudah dalam kebaikan. Yang bahaya itu. Inilah frekuensi alam pikiran itu. Makasih laporannya ya, si Haji ya. Makanya ilmu pelet, ilmu gendam itu bermain di alam pikiran. Misalnya selingkuh, terlena, tergoda, itu pikiran. Jadi kalau kita sudah kuasai itu, maka pasangan kita itu hanya tahu kita saja, itu nggak tergoda. Nah, karena kita menguasai alam pikiran dia. Ya, Sucilawati, makasih mawar-mawarnya. Ya. Makanya gendam, ilmu pelet, itu doktrin, itu bermain di alam pikiran. Makanya kalau kita belajar Islam secara kapah, menerima Islam ini secara kapah. Ya suci, si Haji, makasih ya gip-gipnya ya. Berkabar kalah rezeki kamu. Ya Robi Zabutra, caranya tuh. Ya itu caranya itu. Ketika hati ruhani kita sudah terang benderang, maka hati ruhani itu akan menerangi alam pikiran kita. Yang berarti menguasai. Maka dia dapatlah menguasai pikiran-pikiran, alam pikiran orang lain, terutamanya kepada suaminya atau istrinya. Sehingga aman. Nah, itulah Islam. Makanya sihir pelet lah itu pasti pakai jin lah itu kan. Nah, jinnya itu nanti jin kafir itu masuk ke alam pikiran target.
Jin itu nanti menyerupai yang menyuruh. Siapa yang nyuruh? Si A. Berubahlah dia menjadi si A. Masuklah ke alam pikiran itu. Makanya yang ada tersugesti pikiran A itu hanya si A tadi. Terkuasai dia. Nah, pikiran. Dan ini juga rebutan setan iblis. Nah, itu. Nafsu, pikiran, sama lah itu ya. Makanya orang-orang kena pelet itu dia hanya bernafsu, dia hanya berpikiran kepada si penyuruh itu. Siapa yang nyuruh? Si A. Nafsu, pikiran, sama. Nafs bahasa jiwa, bahasa Quran nafs, jiwa, nafsu. Nah, makanya macam si apa tadi ya, si Maryam itu. Kenapa dia belum dapat? Itu karena nafs alam pikiran itu masih gelap, masih terkuasai oleh setan. Setan tadi itu membuat pikirannya itu untuk membantah itu. Apa yang dia dengar dari saya. Makanya kemauan dia mau seperti mau mana sekarang? Mengikuti pikirannya yang masih terkuasai atau mengikuti ucapan saya untuk menghidupkan atau menampung itu, roh itu. Robi makasih Gibib. Ya Robi. Aliansa makasih, waalaikumsalam makasih doa salamnya. Pak Ustaz semoga sehat, amin. Itu juga kamu lah ya, sehat-sehat di sana sekeluarga Aliansa ya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Membaca pikiran supaya dapat uang gimana Pak? Nah ini uang ya. Robi Saputra makasih gitu. Rianto juga. Maksudnya gimana? Membaca pikiran supaya dapat uang. Kurang paham saya nih Suci Lawati. Bukan saya, kalau untuk menghilang orang yang sudah terkena pelet atau gendam, gimana Tuan Guru? Ketika kita memasuki alam pikiran orang yang terkena pelet itu di dalam itu pasti ada jinnya, jin kafir itu. Pasti ada itu. Jin kafirnya itulah itu ya terserahlah mau diapa ya. Penting jin kafir itu jangan lagi ada di alam pikiran orang yang terkena pelet tersebut atau gendam itu. Ya, bukan siapa ya. Ya Rob. Iya hipnotis sama itu permainan di situ semua. Maryam ya, saya doakan lah ya Maryam ya. Ya memang manusia itu harus dijelaskan secara ilmiah, oh baru itu dia memahaminya. Ya. Maka perbanyak, perkuat cahaya. Maka yang gelap itu akan sirna. Kalau sudah datang yang terang, ya kurang lebih gitu. Ya. Makanya ya orang-orang yang sudah bisa menerangi hatinya, tentunya dia bisa juga membantu mereka yang hatinya gelap. Orang-orang yang bisa menerangi alam pikirannya, dia bisalah membantu. Tapi tentunya itu pasti dengan izin Tuhan. Ya. Pasti, karena apa? Enggak mungkinlah orang itu minta, misalnya jumpa sama orang, misalkan minta sama saya, tolong Pak, ini nafsu saya tak terkendali. Tak terkendali katanya. Nah, tentunya dia itu kan tidak bisa berucap tanpa izin Tuhan. Nah, tentunya itu sudah takdir, kurang lebih gitu ya. Jadi begitulah manfaatnya, ya.
manfaatnya kita itu memiliki hati yang terang, hati yang bercahaya, hati yang banyak menampung cahaya-cahaya ilahi itu, cahaya Tuhan. Bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga, untuk orang lain. Karena pikiran ini sangat dahsyat, nafsu itu. Oh iya ya ngopi. Ya makasih di kopinya ya Pak Hakim, Pak Punjawa ya. Ya ngopilah semua ya. Arianto makasih maurnya. Seperti gendam itu ya gitu juga ya, gendam itu. Nah, itu kan menguasai alam pikiran orang lain. Nafsu berat itu gendam, itu begitu juga. Doktrin, nah itu